8 kategori berikut ini merupakan syarat untuk bisa mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH mulai tahap 1 tahun 2025 ini. Nah, ke-8 kategori tersebut salah satunya menjadi syarat wajib untuk bisa cair lagi bantuan PKH-nya. Dan untuk bantuan sembako atau BPNT ini direncanakan akan dicairkan 1 bulan sekali. Nah, apakah Januari ini akan cair duluan ya BPNT untuk alokasi bulan Januari sebesar Rp200.000 per bulan? Kira-kira tanggal berapa cairnya untuk tahap 1? Dan apakah PKH juga akan mengikuti seperti sembako atau BPNT-nya? Dan akan kita update juga terkait kabar BLT BBM. Apakah benar BLT BBM itu nominalnya Rp600.000 dan siapa saja kira-kira kriterianya? Nanti akan kita bahas, namun sebelum kita lanjut, bagi yang baru bergabung jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait mengenai 8 kategori keluarga penerima manfaat yang masih cair bantuan PKH-nya tahap 1 tahun 2025 ini ya, apabila memiliki salah satu di antara ke-8 kategori berikut ini. Nah, kategori apa saja? Kemudian untuk bantuan sembako atau BPNT ini kan rencananya akan dicairkan setiap bulan. Nah, apakah Januari ini nanti akan cair ya untuk alokasi bulan Januari sebesar Rp200.000? Dan apakah PKH tetap cair 3 bulan atau 2 bulan sekali? Atau mungkin mengikuti BPNT atau sembako? Nanti akan kita bahas, termasuk juga kabar terkait BLT subsidi BBM. Ini kapan rencananya ya akan disalurkan? Apakah besarannya ini Rp600.000 ya? Soalnya ini kabarnya sudah beredar ya terkait besaran BLT BBM. Nah, nanti akan kita bahas juga siapa yang berhak menerimanya. Nah, maka dari itu jangan kemana-mana. Sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, gimana bantuan tahun 2024 khususnya bansos regulernya? Apakah sudah pada cair semua atau mungkin ada yang belum cair ya? Nah, bagi yang belum cair bantuannya di tahap terakhir tahun 2024 kemarin ya. Nah, ini silakan dicek dulu ya nama Anda, baik melalui cek bansos atau mungkin minta tolong dicekkan melalui SIKNG di DTKS. Apakah masih aktif nama Anda di periode sampai akhir tahun 2024, yakni periode bulan Desember 2024. Ya. Kalau ternyata nama Anda sudah tidak aktif sebagai penerima bansos, mungkin karena sudah tidak layakkan, atau mungkin tidak layak karena memang tidak memenuhi kriteria, ya misal ada anggota keluarga yang jadi ASN, PNS, TNI atau Polri, atau memiliki upah minimum kabupaten kota ya yang di atas upah minimumnya ya, atau mungkin terdaftar di AHU ya sebagai direktur mungkin ya seperti itu. Nah, ini menyebabkan biasanya langsung bantuannya akan ter-off-kan secara otomatis juga ya. Dan juga mungkin yang sudah mendapatkan bantuan program PENA, ini juga ada sebagian yang memang sudah ter-off-kan atau tergraduasi ya. Nah, kalau seperti itu ya nggak usah berharap lagi bantuannya ya.
Karena jangan jadikan bantuan ini sebagai kecanduan ya. Jangan sampai kecanduan terhadap bantuan ya. Jadi kalau bantuannya berhenti, ya nggak usah nuntut ya. Kalau memang sudah merasa lebih baik ya, tingkat perekonomian sudah semakin sejahtera, ya sebaiknya Anda untuk fokus mengembangkan usahanya atau lebih giat bekerja ya, untuk bisa lebih sejahtera, seperti itu. Nah, Sobat YouTube semuanya, perlu diketahui bahwasanya tahun 2025 ini berbagai macam bansos ini akan disalurkan kembali ya, mulai awal tahun ini, yakni tahap 1 diantaranya yang jelas adalah bansos reguler, PKH dan sembako atau BPNT. Nah, untuk bantuan PKH tahap 1 tahun 2025 ini harus memenuhi 8 kriteria berikut ini jika ingin bantuannya tetap cair. Ya, mungkin yang kemarin sudah cair di tahap terakhir akhir tahun 2024. Nah, tidak semuanya yang sudah cair ya, yang tahap sebelumnya itu akan cair di tahap 1 tahun 2025 ini. Nah, KPM yang masih bisa mendapatkan PKH itu harus memenuhi salah satu kategori dari 8 kategori berikut ini ya. Jadi aturannya itu ini juga ada yang terbaru ya. Jadi 8 kategori. Yang pertama, di dalam keluarganya harus ada ibu hamil. Nah, salah satunya harus ada ibu hamil, dan ibu hamilnya ini ya pengurusnya, bukan anaknya yang hamil ya. Jadi pengurusnya yang punya kartu atau yang namanya tertera di undangan kalau yang lewat pos. Nah, ini kalau hamil dan kehamilan kedua maksimal, ini yang dapat PKH. Nah, untuk nominal bantuan ibu hamil di tahun ini, bantuannya itu tetap sama ya aturannya. Untuk per 3 bulan sekali, yang biasanya lewat pos dapatnya 750.000 ya. Kalau untuk yang per 2 bulan sekali lewat KKS, itu berarti 500.000. Kemudian kategori yang kedua, anak usia dini, umur 0 sampai 6 tahun. Nah, ini nominal yang didapatkan sama kayak ibu hamil tadi, 750.000 per 3 bulan. Kalau per 2 bulan berarti 500.000. Kemudian yang ketiga, kategori anak usia SD ya, yang bersekolah di jenjang SD dan sederajat ya. Yang keempat, kategori anak sekolah SMP sederajat. Kelima, mempunyai anak kategori SMA sederajat. Nah, kemudian yang keenam, di dalam keluarganya ada disabilitas berat. Kemudian yang kategori ketujuh, di dalam keluarganya ada orang tua atau mungkin mertua yang usianya lansia minimal 60 tahun. Kemudian kategori yang ke-8, ini yang terbaru ya, yakni merupakan korban pelanggaran HAM berat ya, hak asasi manusia. Nah, kalau untuk jenjang sekolah tadi nominalnya itu kalau SD per 3 bulan sekali itu 225.000. Kalau 2 bulan itu 150, kemudian SMP per 3 bulannya 375, SMA per 3 bulannya itu Rp500.000. Kemudian disabilitas berat dan lansia itu sama ya, Rp600.000 per 3 bulan. Kalau untuk korban pelanggaran HAM berat itu per 3 bulannya itu paling banyak ini ya, sekitar Rp2.700.000. Wah, ini paling banyak ya. Ini memang kategori yang terbaru ini ya. Nah, untuk hitungan PKH, tidak semuanya itu bisa terhitung PKH. Misal punya 8 kategori tadi, ya nggak semuanya masuk hitungan PKH ya. Jadi maksimal itu ada 4 komponen yang terhitung ya. Kemudian kalau punya anak, nah itu yang terhitung hanya anak kedua ya. Misal punya 2 anak sekolah, 1 anak balita. Nah, anak balitanya ini nggak masuk hitungan PKH. Artinya ini kehamilan ketiganya itu nggak masuk hitungan PKH. Nah, kecuali kalau lansia. Misal dalam satu keluarga punya 3 orang lansia, misalnya mertua dan orang tua lansia semuanya.
Nah, itu misal dalam satu kakak, itu ketiga-tiganya bisa dapat bantuan PKH ya. Berarti 600.000 kali 3 ya dapatnya. Nah, itu tadi ya. Jadi salah satu dari kategori itu tadi merupakan syarat utama untuk masih bisa dapat PKH di tahap 1 tahun 2025 ini. Dan untuk bantuan sembako atau BPNT ya, ini rencananya memang akan disalurkan per 1 bulan sekali. Tapi nanti kita akan memantaunya perkembangannya di SIKNJ ya. Apakah nanti jadi 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali atau mungkin 3 bulan sekali. Nggak masalah, yang penting nominalnya kan sama, Rp200.000 per bulan. Nah, kemudian untuk BLT BBM ya, kalau PKH itu apakah nanti mengikuti BPNT jika 1 bulan sekali? Kayaknya sih mungkin enggak ya, mungkin masih 2 bulan atau mungkin 3 bulan sekali. Tapi kalau misal mengikuti BPNT 1 bulan sekali, ya berarti nominalnya lebih sedikit ya, tergantung enaknya gimana. Apakah 3 bulan, 2 bulan, atau mungkin 1 bulan. Yang jelas, bantuannya tidak akan berkurang ya, hitungannya sama. Nah, kemudian untuk BLT subsidi BBM, ini masih belum ada kabar resmi ya, karena rencananya memang Pak Prabowo sendiri yang akan mengumumkan di awal tahun 2025 ini, tapi sampai saat ini masih belum ada info resmi, bahkan nominalnya itu katanya yang 600.000 ya. Kayaknya belum ada info resmi terkait nominal BLT BBM ya. Berapa nominalnya dan siapa juga kategorinya. Yang jelas kalau beredar informasinya dari Bapak Bahlil ya, selaku menterinya. Nah, ini datanya itu masih dipadankan, masih digodok oleh BPS nanti. Nah, datanya diambil dari mana nanti kita juga masih menunggu. Semoga mungkin Anda nanti salah satu penerimanya ya. Dan demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.